itu saya mulai untuk kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Karena kalau nggak sehat dan nggak bahagia tentu nggak maksimal gitu belajar hari ini. Gitu. Jadi sebelum kita mulai dulu perkuliahan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu ya, agar ilmu kita pelajari bermanfaat untuk banyak orang. Berdoa saya persilakan. Amin. Semoga urusan kita hari ini semuanya lancar. Jadi hari ini sudah masuk minggu kedua ya. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar data basic tentang business analytics, jadi Anda sudah mengetahui gitu bagaimana perbedaan antara deskriptif, preskriptif gitu ya, diagnostik dan juga kognitif gitu ya. Ada yang mau menjelaskan sedikit nggak apa bedanya dari empat itu? Kita ada deskriptif, kita ada diagnostik, gitu. Kita ada prediktif dan kita ada kognitif. Apa perbedaannya? Loh, kok di unmute Mas Rizky? Kira mau jawab tadi. Saya minggu lalu nggak masuk, Pak, jadi masih kurang paham. Makasih kejujurannya. Yang lain? Ada yang mau bantu jawab dulu? Apa tujuan deskriptif? Untuk apa kegunaannya gitu? Jangan malu-malu ya. Kalau keliru pun nggak saya salahkan, kan namanya juga belajar. Silakan Mbak Dwi. Oh, tadi kirain mau menjawab. Ada yang mau jawab dulu? Mas Farhan mau jawab? Belum, Pak. Belum. Ya sudah. Kita lanjutkan nanti ya jawabannya. Jadi lanjutan untuk kemarin ya. Jadi kalau untuk deskriptif kan tentu untuk melihat kondisi data itu bagaimana sebenarnya. Apa sih informasi yang ingin kita cari? Gitu ya. Makanya saya recall lagi memorinya kedua kali. Anda kan udah belajar RST ya. Di RST itu kan udah diajarkan itu basic informasi seperti nilai min, nilai median, nilai modus, kuartil dan kawan-kawannya begitu. Nah, tujuannya untuk menjustifikasi masalahnya apa, gitu ya. Makanya kalau Anda menguji menggunakan beberapa analisis itu kan ada dua uji ya, uji visual dan juga uji formal. Nah, uji formal itu Anda bisa pakai uji hipotesis kan, uji regresi, mulai dari uji T, signifikansi parameter, uji F, kecocokan model gitu ya, atau Anda gunakan goodness of fit. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan visualisasi, gitu ya. Kita bisa menguji namanya uji secara visual. Nah, makanya di minggu kedua ini topiknya adalah tentang seeing is believing, gitu ya. Manusia itu percaya dengan apa yang dilihat sebenarnya, gitu ya. Dan bagaimana importance-nya untuk visualisasi ini di topik Anda, itu tentang business analytics gitu. Kita mulai dari question yang pertama. Apa tujuan dari data visualisasi? Apa ya tujuannya kira-kira? Tadi pertama saya sudah menyerempet ke 4 topik ya di business analytics. Ada deskriptif, gitu, ada diagnostik, ada prediktif dan juga kognitif. Tujuan dari data visualisasi ini apa sebenarnya? Pasti Anda udah Mempermudah interpretasi mungkin, Pak. Exactly. Kita untuk mempermudah interpretasi. Yang lain? Apa tujuannya kira-kira? Untuk melihat gambaran, Pak. Gambaran. Berarti recent condition ya. Makasih Mas Ramadi. Itu ya. Mempermudah penyampaian, Pak. Mempermudah penyampaian. Terima kasih Pak Samantha. Jadi kalau untuk di beberapa artikel saya di paper saya menjelaskan bahwa tujuan dari data visualisasi adalah tentu kan ya, itu ada basic statistik. Nah, jadi kan tadi untuk menjawab tadi ya nilai-nilai mean, median dan kawan-kawannya. Nah, juga kita bisa menggunakan advanced visualization dari scatter plot, dari box plot gitu ya, dan plot-plot lainnya. Tujuannya untuk apa? Tadi udah dibilang sama Mbak Samantha gitu ya. Kita ingin mendiscovery dulu. Kita jadi ingin mendiscovery apa sih karakteristik informasinya. Biasanya itu konteks datanya. Karena data kita nggak hanya univariate ya.
nggak hanya satu variabel, nggak hanya univariat, tapi bisa jadi multivariat dan juga multivariabel. Nah, berarti kan datanya banyak, itu kompleks, nggak mungkin hanya kalau cuma satu. Nah, jadi juga tujuan kedua adalah itu membantu kita gitu ya, helping bring important aspect of the data into focus for study in subsequent phases of the analysis gitu ya. Jadi tadi kita ingin melihat bagaimana studi yang kita lakukan gitu ya di pemodelan data analisis. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, biasanya kalau Anda pernah menggunakan Excel atau software-software lain, apa sih tantangannya ketika Anda bikin data visualisasi? Kira-kira apa hambatannya? Tantangannya apa aja? Namanya juga visual ya. Gitu. Apa sih tantangannya kalau kita bikin data visualisasi? Memilih jenis visualisasi yang tepat. Memilih jenis visualisasi yang tepat, betul, Mas Alif. Yang lain? Yang tepat tuh kayak gimana, Mas Alif? Yang cocok, yang sesuai dengan apa ya Pak? Yang bisa memberikan gambaran yang baik gitu loh Pak. Yang baik, berarti ada standar. Standarnya gimana? Nggak mungkin dong kita nggak bilang baik tapi itu nggak ada standarnya. Ada yang mau jawab dulu? Udah, jadi gini, intinya ini kan kalau untuk gambar ya, visualisasi itu kan setiap manusia itu punya kecenderungan beda-beda ya. Ada yang dia suka palette warna cerah, ada yang dia suka palette warna gelap gitu, beda-beda lah. Gitu ya. Kadang perempuan pun membreakdown warna biru tuh banyak kan gitu ya. Ada biru muda lah, biru tua lah, ungu lah, dan kawan-kawannya ada baby blue lah gitu. Jadi kalau cowok mungkin cenderung biru ya biru aja gitu ya. Kalau merah pun merah aja itu, nggak ada merah-merah yang lain. Nah, jadi kecenderungan inilah yang sebenarnya menjadi hambatan untuk kita semua membuat data visualisasi gitu ya. Yang kedua adalah yang tadi sudah disebutkan dengan teman Anda ya, sama Mas Alif tadi, itu setiap shape kan itu berbeda ya. Kadang kalau kita membuat garis putus-putus dengan garis lurus tegak biasa tuh, kadang yang kita lihat tuh beda antara interpretasinya ya. Belum lagi kalau nanti kita bicara dengan disabilitas gitu ya. Orang-orang yang buta warna parsial misalnya, yang dia nggak bisa ngeliat perbedaan warna gitu ya. Jadi kalau nanti Anda nggak punya bekal ini, itu mungkin mempersulit orang lain gitu ya, untuk memahami apa sih informasi Anda ingin sampaikan. Karena kan tujuan dari Anda belajar bisnis analitik adalah storytelling gitu ya. Anda punya data, Anda bekerja di aspek banyak hal, yang di PLN lah, di bank lah, ataupun dimanapun itu kan domain knowledge Anda. Jadi kalau nanti Anda mau bikin laporan agar orang lain mengerti dengan apa yang Anda kerjakan, ya Anda bisa bikin alternatif ini, data visualisasi gitu. Nah, jadi minggu kedua ini nanti kita akan belajar banyak ya, bagaimana untuk mengolah data-data tersebut. Nah, biasanya di sini kata kuncinya ya, kalau business analytics ataupun BI atau business intelligence itu dikategorikan sebagai 4 konsep dia. Yang pertama adalah bagaimana Anda memproseskan informasinya, gathering di sini. Nah, bagaimana Anda mendapatkan data itu. Yang kedua, storing. Jadi bagaimana Anda menyimpannya ya. Mungkin Anda menyimpan di cloud atau Anda menyimpan di SAP dan seterusnya. Yang ketiga adalah assessing. Bagaimana mengakses data itu. Karena semakin sering data itu berpindah, semakin besar pula ada perubahan informasinya gitu ya. Misal, nanti ada anggaplah data pertanian ya. Misalnya berapa banyak produksi padi itu ada kemungkinan terjadi ketika petani ngasih data ke surveyor, mungkin sampai ke yang kita dapatkan sekarang kan ada perbedaan itu nilainya. Bisa jadi karena setiap panjang rentang logistik untuk penyebaran data, tentu itu akan mengurangi validasi tentang informasi yang ada benar di lapangan gitu ya. Kecuali kalau udah dibangun benar-benar sistem yang dia langsung input langsung ke storage gitu. Jadi semakin sering berpindah data bisa jadi gitu ya. Peluang kemungkinan informasi itu berubah itu semakin besar. Nah, itu berkaitan dengan storing dan juga assessing tadi. Yang keempat tentu adalah analyzing data. Bagaimana Anda mengolah data itu sendiri gitu ya untuk BI itu. Nah, tujuan yang kelima adalah tentu untuk membantu ya untuk para domain knowledge Anda agar nanti mereka membuat decision itu semakin tepat gitu ya, semakin lebih bagus lah digunakan secara cepat gitu.
dari apa yang Anda kerjakan. Nah, jadi di sini ada 5 keyword yang penting ya, gathering, storing, assessing, analyzing, dan juga decision gitu. Nah, jadi ini adalah aspek di BI. Nah, jadi informasi yang akan kita dapatkan adalah di sini ya, kalau Anda melihat di plot pertama ini, jadi di sini ada datanya berserakan gitu. Nah, terus kita bisa label menggunakan warna gitu, informasi. Apa sih informasi yang ingin kita cari gitu ya? Apa sih informasi yang tersampaikan di data tersebut? Nah, kemudian kan untuk menghubungkan antar informasi ini kan Anda butuh pengetahuan ya. Anda butuh knowledge. Nah, inilah yang sudah Anda pelajari mungkin atau Anda pekerjakan gitu ya. Kalau Anda kerja di PLN ya knowledge-nya tentang itu. Kalau Anda kerja di bank berarti knowledge-nya di situ gitu. Nah, makanya kita perlu knowledge untuk hubungkan bagaimana informasi yang ada di masalah kita. Nah, yang keempat adalah insight, gitu ya. Bagaimana sih informasi-informasi yang penting? Karena kan nggak semua informasi itu penting sebenarnya. Bergantung kan ya, apa sih kegunaannya gitu. Nah, makanya yang terakhir adalah wisdom. Bagaimana kebijakan Anda gitu ya, Anda menghubungkan antar informasi, Anda bisa memilah mana informasi yang benar-benar penting untuk reasoning, untuk decision making, mana sih informasi yang memang dia di make up ya dengan beberapa orang gitu. Jadi hati-hati dengan beberapa data yang mungkin Anda pikir itu memang penting gitu ya, tapi sebenarnya memang tidak penting gitu. Jadi di sini kita butuh wisdom. Nah, berbicara tentang data visualisasi ya, jadi itu nggak bakal terlepas dengan big data teman-teman. Jadi kalau berbicara tentang big data banyak banget tentang paradigmanya. Ada velocity gitu, ada volume gitu ya, ada vagueness. Jadi kalau misalnya velocity, semakin data itu berkembang secara cepat untuk penyebarannya, ya berarti itu dinamakan big data. Dan juga ada yang berpikiran bahwa big data itu adalah berkaitan dengan volume gitu ya. Jadi size-nya udah terabyte itu beratnya, berarti semakin banyak data ya semakin besar size-nya gitu. Dan terakhir yang biasanya disebut big data adalah vagueness. Jadi hati-hati ya dengan vagueness gitu. Maksudnya adalah satu variabel itu bisa diinterpretasi oleh banyak hal. Nah, makanya akan membuatkan dia vague ya di situ. Jadi agak-agak rancu lah bagaimana Anda interpretasinya. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk big data ini ya, jadi ada koleksi dari berapa banyak dataset yang besar gitu ya. Yang tentu di situ butuh Anda untuk Anda interpretasikan ya. Makanya di sini disampaikan bahwa traditional processing techniques gitu. Nah, jadi si big data ini ya nggak hanya berupa beberapa subjek yang bisa digunakan, tapi juga berkaitan bagaimana metode Anda gunakan, bagaimana tools-toolsnya, bagaimana framework-nya. Nah, itu adalah berkaitan dengan big data itu sendiri. Nah, nomor 2 di sini menjelaskan bahwa yang tadi saya bilang volume ya. Jadi ini berkaitan bagaimana size-nya, sebesar apa gitu data yang tersimpan gitu ya. Berarti semakin banyak variabel di dalamnya gitu, berarti semakin besar juga otomatis size-nya gitu, karena kan dia menyimpan banyak informasi. Nah, makanya berkaitan dengan volume. Nah, yang ketiga, di sini lebih ke bagaimana untuk reasoning Anda, gitu ya, untuk decision making. Nah, makanya diulang beberapa kali bahwa diharapkan big data ini dapat menganalisiskan gitu ya, konsepnya bagaimana gitu, untuk better decision. Bagaimana ketika nanti Anda ingin memaksimalkan benefit, dan bagaimana untuk Anda nanti ingin meminimalkan nilai risikonya begitu di beberapa organisasi yang Anda kerjakan gitu. Jadi ini adalah beberapa terminologi di big data. Sampai sini pertanyaan dulu. Clear ya? Nah, berbicara tentang descriptive analytics. Nah, ini masuk ke visualisasi gitu ya. Nah, jadi beberapa dari Anda mungkin sudah pernah banyak yang menggunakan makro Excel ya. Jadi itu mungkin udah bukan masalah lagi kalau untuk membuat chart kayak pie chart di sini gitu, untuk bar chart gitu. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang data analytics gitu ya, tentang descriptive analytics. Jadi sebenarnya untuk descriptive analytics ini bagian dari deskriptif dia. Karena tadi saya ulangkan lagi bahwa ketika Anda menguji statistik itu ada dua cara. Uji formal dan juga uji visual kan ya. Nah, misalnya kalau nanti Anda ingin menguji data itu berdistribusi normal apa tidak, ya Anda bisa gunakan Kolmogorov Smirnov kan di uji formal. Tapi kalau Anda pikir itu sukar gitu, ya Anda bisa bikin plotnya kan secara visual gitu. Nah, tapi kelebihan dan kekurangannya visual adalah ya kalau untuk kelebihannya itu kan mungkin mempermudah kita ya untuk menginterpretasi. Tapi kesulitannya karena tadi itu kan visual itu kan berarti bergantung dengan apa yang kita anggap benar kan ya.
Nah, kan setiap orang kan persepsinya berbeda-beda gitu. Ada yang anggap yang kayak contoh yang begini, gambarnya seperti ini, ada yang bilang ini arahnya bagus itu. Tapi kalau dia mungkin nggak punya domain knowledge-nya, ya mungkin itu sesat untuk diinterpretasi. Nah, makanya itu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya ketika Anda menggunakan data visualisasi. Nah, jadi kalau ditanya ya, gitu ya, what kind of visual communications do you want to create gitu. Jadi balik lagi, apa sih jenis teknik visualisasi yang Anda ingin membuatkan gitu. Nah, biasanya Anda tanya dulu ke kepentingan Anda ya. Jadi bagaimana informasi konseptualnya itu gitu. Apakah dia penting dan tidak? Apakah dia bersifat kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Nah, kalau kualitatif kan dia data-data teks kan. Itu kan nggak mungkin Anda bikin beberapa plot seperti scatter plot gitu atau plot bar, kan nggak mungkin. Jadi kalau Anda bikin kualitatif, ya Anda bikin word plot gitu. Itu akan kita belajar di text mining. Nah, tapi kalau dia kuantitatif, ini banyak banget yang kita bisa kerjakan ya. Dari dasar-dasar aja lah, semacam pie chart tadi gitu, ataupun scatter plot dan seterusnya. Jadi, tahapan pertama adalah bagaimana konsep yang Anda ingin kerjakan. Itu masuk ke kuantitatif, atau itu masuk ke kualitatif gitu. Bagaimana kebutuhannya. Nah, yang kedua, jadi di sini, thesis question-nya adalah, are my visuals meant to be declarative or exploratory gitu. Nah, jadi tanyakan kepada diri Anda gitu tujuannya. Anda ingin mendeklarasikan sesuatu, itu temuan, atau Anda hanya sebatas untuk meng-explain gitu, sebatas eksploratory gitu. Nah, jadi ini bergantung bagaimana tujuan Anda nanti. Nah, jadi biasanya kalau untuk deklaratif ini lebih ke menjelaskan bagaimana statement Anda gitu ya. Bagaimana Anda menjelaskan sebuah argumentasi gitu. Nah, Anda bisa membuat beberapa teknik yang seperti ini. Yang kedua, ini untuk memperjelas Anda misalnya, untuk meng-explain-kan purpose-nya ya, untuk melihat bagaimana ideas-nya. Nah, biasanya kalau yang nomor 2 ini banyak banget digunakan untuk time series sebenarnya. Jadi kan kalau time series kan dia ada plot ya, tren naik, tren turun, atau dia musiman begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana exploratory di situ, gitu ya. Ketika ada plot inflasi nanti bagaimana explain-nya gitu ya. Ketika dia turun, kenapa gitu. Ketika dia naik, kenapa? Ketika dia stagnan, kenapa? Nah, bisa jadi kan dia ada kebijakan yang terjadi di situ. Nah, Anda bisa menganalisis demikian gitu untuk exploratory. Nah, di sini untuk mempermudahnya ya. Jadi di sini lebih ke bagaimana wisdom teman-teman. Oh, silakan Mas Kunto. Maaf Pak, saya kembali mau tanya tadi tentang big data. Sebenarnya dari big data itu yang termasuk contoh big data itu seperti apa sih Pak? Misalnya apakah data internal perusahaan seperti data nomor telepon pelanggan atau alamat pelanggan itu termasuk big data atau sesuatu atau data yang harus bisa diakses oleh seluruh orang gitu, semua orang gitu yang tersedia di internet atau bagaimana? Ataukah Kalau yang untuk internal tadi bisa juga? Oke, kalau untuk big data sebenarnya tuh ada 12 interpretasi, ada 12 V biasanya. Nah, biasanya yang familiar itu biasanya volume. Nah, jadi semakin besar size-nya, itu berarti semakin besar datanya kan ya. Nah, ada juga definisi big data yang namanya accessible, gitu Mas. Nah, jadi yang dinamakan big data, makanya Indonesia kan ada platform ya namanya Satu Data gitu. Nah, tapi ada beberapa kan data itu nggak bisa dipublikasikan kan. Nah, makanya ada nama accessible. Nah, sebenarnya data yang besar itu nggak teraksibel pun nggak apa-apa gitu ya. Itu kan bagaimana tingkat kepentingannya gitu ya. Se-urgent mana sih informasinya begitu. Nah, jadi kalau untuk terminologi aksesibel itu bukan apa ya? Bukan masuk ke bagaimana definisi big data itu sendiri gitu, tapi lebih ke kepentingannya gitu, aksesibelnya. Nah, tapi kalau berbicara big data tadi, ya tadi ada velocity, kecepatan dia berganti ya, seperti inflasi gitu. Itu kan data seriesnya berganti-ganti terus, cryptocurrencies gitu. Ada juga big data yang laporan BPS seperti Podes, Sukenas, Susenas, Sakernas gitu, atau laporan-laporan survei lainnya gitu. Jadi banyak sebenarnya terminologi big data itu. Apa terjawab Mas Kunto? Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Itu Mas Dedi Pak. Mas Dedi. Oh, silakan Mas Dedi. Pak, saya balik lagi ke visualisasi, nggak apa-apa ya Pak ya. Yang mana? Yang ini ya, yang itu tadi. Maksudnya saya agak mau, sebenarnya pertanyaannya apa ya? Kan kalau visualisasi itu kan tadi Bapak bilang kan kayak
banyak penggunaan warna-warna gitu ya Pak ya. Kayak misalkan di pie chart, di bar chart kayak gitu. Terus saya agak berpikir Pak, nah penggunaan warna ini kalau untuk memfasilitasi orang-orang yang buta warna, selain penggunaan warna itu gimana ya Pak kalau dalam visualisasi? Ada itu, nanti saya jelaskan nanti ya, di slide yang Oke. lain. Itu ada di hari ini kok. Yang lain dulu, ada? Mari saya lanjutkan dulu ya. Makasih Mas Dedi. Nah, di sini kalau untuk wisdom-nya ya, kalau Anda ingin membuat data visualisasi, di sini ada 4 konsep gitu. Kalau dengan apa yang saya pelajari di S3 kemarin. Jadi ada deklaratif, ada data driven, ada exploratory, dan ada konseptual gitu ya. Nah, di sini ada 4 kurtosis dia. Nah, jadi kalau untuk data driven dan deklaratif, di sini sebelah kanan Anda lihat kan ya, ada plan, ada do, ada check, dan ada act di situ. Nah, jadi ketika dia berangkat dari data, teman-teman, Anda kan sebenarnya nggak punya knowledge-nya ya. Jadi kan data itu, anggaplah ada data mentah gitu ya, dari laporan, itu kan Anda ngawang ya, apa sih tujuannya gitu. Anda mau bikin apa sih sebenarnya? Jadi kalau berangkat dari data driven, jadi kita nggak berangkat dari masalah, tapi berangkat dari ketersediaan data gitu ya. Nah, maka di sini ada 4 cara untuk mengantisipasinya. Anda bisa memplankan dulu. Kira-kira Anda baca dulu variabelnya ada di sana apa saja, bagaimana tipenya dia. Apakah dia tipe data series gitu ya, data harian, atau dia bertipe cross section gitu ya. Atau dia bertipe hanya bersifat observasi gitu. Misalnya lokasi A, lokasi B, lokasi C. Misalnya juga responden A, responden B, responden C gitu. Itu kan berangkat dari data driven kan ya. Jadi karena Anda nggak punya bekal nih, apa sih masalahnya? Kecuali Anda berangkat dari masalah gitu. Nah, itu perbedaannya di tahapan deklaratif ini. Jadi kalau Anda berangkat dari masalah yang berasal dari data mentah gitu ya, Anda buat 4 ini. Plan-nya apa gitu ya. Terus Anda kerjakan, do, check, dan Anda act-kan gitu ya. Anda mau bikin model apa. Itu yang pertama. Nah, kita berpindah ke kurtosis kedua di sini. Nah, di sini kalau Anda berangkat ya tadi dari masalah ya, berarti bukan dari data ya. Anda punya masalah dulu baru Anda cari data gitu. Nah, ini berangkat dari idea illustration gitu. Jadi di sini Anda sudah punya konsepnya kan ya. Anda sudah jelas nih Anda mau bikin apa, tinggal cari datanya gitu. Nah, Anda bisa berangkat dari idea illustration. Ataupun di sini Anda bisa berangkat dari idea generation gitu ya. Misalnya Anda sudah ada data gitu, Anda sudah dapat idea kira-kira apa, ya Anda bisa mengenerate ya. Nah, maka di sini ada kata kunci dia exploratory dan juga konseptual gitu. Nah, atau yang keempat. Keempat di sini dia lebih kompleks lagi ya, karena dia lebih ke data driven gitu. Bagaimana Anda mengeksploratory? Ya. Jadi kan misalnya data driven ini berasal dari data set mentah gitu, yang satuan datanya itu besar, variabelnya itu ribuan mungkin ya observasinya gitu ya. Jadi kan dia lebih banyak masalah gitu ya. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi Anda bisa berangkat dari bagaimana domain knowledge-nya gitu ya. Misalnya kalau berangkat dari data manajemen gitu atau marketing, kita lihat bagaimana customer gitu. Terus kita bisa menggunakan bagaimana supplier-nya gitu ya. Value added-nya bagaimana dan seterusnya. Nah, jadi semakin ke kanan ini, semakin berangkat dari kanan ke kiri ke bawah ya, ini semakin kompleks dia. Jadi ini bergantung bagaimana masalah yang Anda gunakan gitu. Lebih ke data driven exploratory kah, atau data driven deklaratif kah gitu ya. Atau lebih ke konseptual deklaratif kah, atau lebih ke konseptual exploratory gitu. Jadi ini kan bagaimana sebenarnya perbedaannya gitu. Ya, jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, biasanya teman-teman kalau mempermudah di sini ya, caranya memilihnya bagaimana? Nah, biasanya kalau untuk mengilustrasi kan ya, sebagai deklaratif juga konseptual, ini mudah banget. Jadi Anda bisa gunakan beberapa seperti time series plot seperti ini. Anda bisa bikin network plot seperti ini gitu ya. Atau Anda bisa bikin faktor plot seperti ini. Nah, nanti setelah kelas ini, nanti kita akan belajar ya di R bagaimana membuat plot-plot ini. Atau di sini ada generation. Nah, ini kita gunakan klasifikasi teman-teman atau cluster gitu. Nah, jadi kita bisa mengkelaskan bagaimana perbedaan separasi kelasnya gitu ya. Nanti ini detail lagi kita akan dipelajari di minggu keempat atau kelima. Nih, di sini kalau Anda lihat kan di sini ada perbedaan warna ya gitu. Jadi Anda bisa separasi misalnya seperti ini gitu. Atau nanti Anda bisa bikin separasi nanti seperti ini. Berarti kan dia nanti mengseparasi perbedaan kelas ya. Nah, ini kan lebih ke nanti bagaimana si idea generation ini gitu. Nah, jadi yang saya sebutkan ya, semakin dia ke sini gitu, semakin dia ke sini, ini semakin kompleks gitu permasalahannya.
Jadi biasanya tuh mengikuti kan ya dengan apa yang Anda kerjakan gitu. Kalau sebatas dia konseptual dan deklaratif, ini kan yang sebatas illustration yang saya sebutkan. Nah, makanya Anda bisa bikin dia time series plot ya, atau sebatas normal plot gitu. Dan plot-plot yang lain yang mudah seperti ini gitu. Tapi kalau Anda bikin idea di sini, ya Anda bisa bikin nanti bagaimana perbedaan kelasnya gitu ya. Separasi kelas gitu. Nah, biasanya di sini menggunakan dimensi reduction gitu ya. Di minggu ke depan kita akan belajar nanti di sini ada PCA gitu. Ada juga nanti ada MDS, multidimensional scaling dan seterusnya gitu. Nah, ini lebih ke melihat bagaimana idea generation gitu. Begitu kurang lebihnya ya. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, lanjutkan. Nah, jadi di sini kita satukan dulu ya pemikirannya ya. Gitu. Kalau nanti Anda punya selera lain, nggak apa-apa. Itu kan tadi saya bilang, yang namanya data visualisasi ini kan berangkat dari perbedaan orang-orang ya gitu. Jadi kalau Anda mau punya jiwa sendiri yang lain ya sesuaikan saja gitu. Nah, tapi biasanya sesuai normanya ya. Yang pertama adalah graphics should be clear on their own gitu. Jadi tujuannya jelas gitu. Kalau Anda ingin melihat bagaimana tren data, ya gunakan time series gitu. Jangan Anda gunakan plot-plot yang lain gitu ya. Jadi sesuaikan kegunaannya gitu. Misal Anda makan bakso gitu ya, Anda mau hirup kuahnya, ya Anda pakai sendok, jangan Anda pakai garpu gitu. Nah, sama itu pola pikirnya seperti itu gitu. Jadi bagaimana tujuan Anda ingin Anda gunakan kan ya. Nah, yang kedua, the depiction should enable meaningful comparison gitu ya. Misal Anda ingin mem-compare dua hal itu ya, antara faktor A, faktor B, faktor C gitu. Nah, nanti setiap jenis visualisasi itu teman-teman, itu beda cara interpretasinya ya. Jadi kalau Anda ingin membandingkan beberapa hal, ya Anda bisa gunakan namanya box plot gitu. Ya jangan Anda gunakan model-model gambar lainnya yang nggak sesuai gitu ya. Lebih ke meaningful. Nah, yang ketiga, the chart should yield insight beyond the text gitu ya. Nah, makanya kan dinamakan visualisasi ya. Kita kan ingin meng-avoid jenis-jenis mungkin kata-kata atau kalimat yang mungkin tidak terlalu penting gitu ya. Nah, makanya nanti Anda bisa memberikan beberapa penjelasan gitu ya. Poin strength-nya di mana sebenarnya. Nah, Anda bisa gunakan konsep ketiga ini gitu. Nah, yang keempat menurut Tufte ya, gitu. Kalau Anda mau baca papernya, gitu saya sudah sampai di emas gitu. Jadi Anda bisa baca if the statistics are boring, then you've got the wrong numbers gitu. Nah, jadi kalau Anda berpikir bahwa beberapa statistik itu adalah hal membosankan ya, kalau Anda bisa lie dengan statistik gitu ya, nah berarti ada beberapa informasi yang sebenarnya itu salah di sana gitu. Jadi hati-hati di sana. Nah, yang kedua, etikanya adalah ya, etika kedua adalah menurut masih sama si Tufte ini, jadi dia menyebutkan bahwa untuk gambar ya, the chart should have graphical integrity gitu. Jadi ada integritasnya. Jadi jangan sembarangan Anda nge-drag gitu ya. Misalnya nanti Anda udah dapat nih di Excel gitu ya, atau Anda udah dapat di SPSS. Jadi kalau Anda drag kan ya ke bawah itu kan dia gaping kan ya, atau dia timbul gitu, atau gaping gitu. Nah kan semakin dia marginnya nggak benar kan berarti ya salah gitu untuk informasinya ya. Jadi jangan sembarangan ya Anda nge-drag gitu. Nah jadi bisa disesuaikan lah bagaimana marginnya atau shape-nya bagaimana gitu. Jadi nanti di sini ada namanya live vector gitu ya. Jadi mungkin semakin besar Anda menarik margin tadi gitu, nanti itu mungkin akan membuat gambarnya gepeng dan itu mungkin menyesatkan orang untuk interpretasi gitu. Jadi jangan sembarangan untuk menarik-narik gambar gitu ya. Contohnya, sebentar saya kasih tunjuk paper. Sebentar. Nah, misalnya gambar begini. Ini kan misalnya ada import kan ya. Ini jangan Anda tarik-tarik lagi gitu. Misalnya Anda tarik dia ke bawah begini. Nanti kan jadi gepeng kan ya. Nah, ini yang saya masukkan tadi. Jadi jangan Anda tarik-tarik ke bawah begini. Jadi kalau Anda ingin dapat size yang tepat, ya Anda bisa gunakan beberapa command nanti di R gitu. Jadi jangan Anda sembarangan untuk Anda tarik-tarik seperti ini gitu. Kan sesat nanti. Gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan dia normal ya. Tapi kalau Anda tarik ke bawah, kan gepeng kan orang lain kan jadi agak lain mengiranya kan. Nah, ini tadi dibilang namanya live vector gitu, teman-teman. Jadi hati-hati ya dengan menarik-narik yang kayak begini gitu. Jadi beberapa kali saya nguji untuk kemarin tesisnya ya bermasalah di sini. Jadi beberapa oknum gitu ya. Saya bilang oknum ya, nggak semua orang. Jadi beberapa oknum dia menarik kayak begini, jadi gepeng gitu. Jadi kalau untuk beberapa orang udah punya sense kan ngerti.
oh ini nggak benar nih gambarnya itu, karena mungkin dia nggak prepare gitu menggunakannya. Jadi hati-hati kan, ini kan namanya informasi ya, gitu. Jadi saya pindah lagi ke slide. Nah, ini yang tadi dibilang. Yang keduanya adalah live vector, teman-teman. Nah, ini kan persepsi kita kan beda-beda ya. Gitu. Kalau Anda bikin gambar seperti ini kan mungkin mengira orang semakin dia ke sana, mungkin informasinya semakin nggak jelas gitu ya. Atau nilainya mungkin tidak bisa comparable gitu. Nah, jadi yang gambar seperti ini bisa dikatakan ada juga namanya live vector gitu ya. Tadi Anda narik gambar tadi, atau Anda bikin seperti ini, contoh papernya. Mungkin kalau orang-orang lain yang membaca kayak begini kan jadi nggak jelas itu ya, karena kan dimensi otak manusia itu cuma 3 dimensi kan ya. Jadi kalau dibikin dimensi-dimensi yang lain gitu, ya agak sukar lah gitu kita mengerti bagaimana sih informasi yang ada di sana gitu. Nah, kalau seperti ini namanya live vector gitu. Nah, atau gambar seperti ini gitu. Jadi hati-hati kalau Anda membuat gambar 3 dimensi ya. Nah, terus yang ketiga di sini tadi prinsip number 3, the chart minimize gambar itu. Jadi kan tujuan Anda ingin membuat ini kan untuk mempermudah orang lain kan ya, ngerti kan ya? Itu. Nggak mungkin kan Anda ingin membuat mereka nggak paham dengan apa yang Anda kerjakan kan? Nah, jadi kita bisa meminimize bagaimana kompleksitas dari masalah itu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama kita mengerti bagaimana konsepnya gitu ya. Kita kadang-kadang Anda bisa menggunakan tabel juga nggak apa-apa, karena kalau visualisasi teman-teman itu hanya gambar gitu, tapi bisa dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi Anda bisa memaksimalkan beberapa informasi kan yang di sana. Contoh gitu. Tabel comparison. Nah, yang kayak begini. Ini kan ada contohnya teman-teman. Contohnya ya, misalnya Anda analisis gitu. Nah, kalau Anda bikin tabel kayak begini kan orang lain kan mengerti kan ya. Bagaimana sih exactly informasi di data itu, satuannya bagaimana gitu. Misalnya sebut dia ada variabel temperatur misalnya. Nah, kalau Anda bikin plot seperti ini kan orang kan nggak bisa menerka kan ya. Karena kan tadi kan setiap orang itu kan nggak punya bekal ya. Bagaimana sih nilai tengahnya, bagaimana nilai mediannya gitu ya, bagaimana nilai maksimalnya gitu. Nah, tapi kalau Anda bikin tabel seperti ini sebenarnya juga salah satu untuk interpretasi gitu. Jadi Anda bisa menuliskan exactly berapa nilainya. Nah, jadi kalau Anda mau bikin beberapa analisis, saya sarankan Anda bisa bikin variable information seperti ini ya. Kalau nanti Anda membuat tesis atau Anda membuat paper, ataupun nanti Anda bisa bikin seperti ini gitu. Nanti Anda bisa melabelkan bagaimana nanti apa namanya informasi yang ada di situ. Nah, itu kurang lebihnya ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang tabel itu lebih valuable lah daripada gambar gitu. Jadi bagaimana kebutuhannya tadi. Jadi tadi contoh yang di paper saya yang pertama. Nah, terus yang kedua di sini, tapi hati-hati ketika Anda menggunakan banyak variabel kan ya. Apa yang harus diperhatikan yang pertama adalah kalau Anda menerbitkan paper, teman-teman, itu ada apa namanya beberapa peraturan rules-nya gitu ya. Jadi ada yang harus dia tabelnya nggak boleh lebih dari 5, atau dia size-nya nggak boleh lebih banyak daripada kata-kata gitu. Nah, jadi Anda bisa menyesuaikan nanti gitu ya. Bagaimana syaratnya? Kalau Anda membuat tabel seperti ini kan nanti kan dia panjang kan ya. Anda misalnya ada 25 variabel tuh. Dia udah panjang sendiri ke bawah. Tapi kalau Anda membuat satu plot chart plot chart ya mungkin cuma satu, tapi kan dia panjang ke kanan nggak apa-apa gitu. Daripada dia memakan ke bawah gitu. Jadi hati-hati dengan hal kayak begitu ya. Jadi mungkin hal itu yang nggak terlalu kita anggap penting gitu ya, nggak meter juga, tapi itu mungkin di beberapa kesempatan kalau Anda nulis artikel, kalau Anda nulis report, yaitu matters gitu. Jadi bisa jadi karena hal-hal yang begini ya paper Anda reject kan sayang sebenarnya. Nah, terus tadi yang 3 dimensi juga ya. Kalau 3 dimensi kalau Anda membuat seperti ini ya mungkin nggak terlalu nggak terlalu memberikan informasi yang bagus lah gitu kayak kalau kayak gini. Ini hanya seni kan ya. Seni dalam beberapa kesempatan ya bagus. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana ada kata kunci parsimonus itu ya. Model yang paling mudah dan paling bisa diinterpretasi, ini nggak masuk ke parsimonus teman-teman gitu. Jadi hati-hati ketika Anda sembarangan gitu ya, bikin Excel, bikin portnya 3 dimensi gitu. Hanya sekadar selera gitu. Jadi mungkin nggak terlalu bagus lah untuk bagaimana perspektif setiap orang gitu. Jadi hati-hati seperti ini.
Nah, ini yang tadi disampaikan, sebenarnya kalau ditanyakan ya, apakah 3 dimensi itu penting apa tidak? Ya menurut Knaflik, dan saya setuju dengan ini, mungkin ini nggak terlalu penting ya untuk data visualisasi gitu. Kecuali Anda bikin dia spasial gitu. Maksudnya data-data apa namanya? Data lokasi gitu. Itu mungkin bagus kalau 3 dimensi. Tapi kalau sekadar chart gitu ya, kalau sekadar time series plot yang nggak usah bikin 3 dimensi. Bikin 2 dimensi udah cukup gitu. Jadi nggak bikin orang lain tuh jelimet lah ngebacanya. Jadi itu sebenarnya kata kuncinya. Nah, jadi mungkin seperti ini nanti apa namanya kalau Anda mau bikin apa namanya ada visualisasi ya. Jadi kalau seperti ini, kalau selera saya sih saya nggak masuk ya. Kenapa? Karena ini ada beberapa warna di sini ya. Ada warna biru gitu, ada orange, terus tiba-tiba di sini gray gitu ya. Jadi kalau melihat bagaimana strength information gitu, ini nggak menarik banget gitu. Seharusnya sih kalau menurut saya ya, mungkin Anda setuju dan tidak nggak apa-apa itu. Kalau saya buat yang sebelah kanan dan bawah ini dari warna putih gitu. Jadi fokus warna itu hanya di tengah-tengah aja. Karena kita ingin meng-highlight informasi kan ya. Gitu. Sama seperti gambar ini tadi. Nah, ini kan kalau seperti ini kan kalau dia strong di tengah ini kan enak dilihat kan ya. Coba kalau tadi ada apa namanya hijau-hijau itu yang atau abu-abu gitu. Itu kan dia nggak membuat poin di gambar ini tuh jelas dengan orang gitu. Nah, jadi itu selera kan ya. Jadi mungkin Anda bisa menggunakan seperti ini juga, atau Anda ingin mengikuti yang tadi nggak apa-apa, terserah aja gitu. Jadi mungkin Anda bisa membuat layer yang belakang ini putih-putih gitu ya, dan berikanlah warna yang cerah-cerah di sini gitu. Atau kalau nanti apa namanya akan lebih ramah untuk colorblind itu ya, menjawab Mas Didi tadi yang saya ajarkan, atau nanti Anda bisa bikin shape di sini ya. Jadi mungkin di sini nanti dia ada garis-garis kah, atau dia mungkin nanti dia gambarnya berbeda sendiri kah, shape-nya ini gitu. Jadi itu bisa meng-avoid gitu, kira-kira bagaimana untuk meramah beberapa disabilitas gitu. Nanti kita akan praktikkan seperti itu juga. Gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke sini ya. Jadi kalau Anda untuk memilih warnanya gitu. Jadi sini sudah diberikan contohnya adalah variabel yang sama gitu ya. Misalnya marketing dengan profit gitu ya. Kita punya aksesnya sini marketing dan profit itu di apa namanya di West. Ini ada label warnanya. Ada coffee, ada espresso gitu, ada smoothie dan juga tea. Nah, tapi kalau beberapa orang mungkin di sini kan untuk beberapa orang mungkin dia nggak bisa membedakan warna kan ya. Nanti Anda bisa gantikan dia itu. Misalnya di sini dia jadi apa? Jadi bulat. Terus warna lain nanti dia segitiga gitu. Misalnya segitiga seperti ini boleh. Atau nanti Anda gunakan gambar lain yang orang misalnya persegi gitu. Nggak apa-apa. Jadi Anda bisa mengganti nanti bagaimana nih apa namanya poin-poin ini gitu ya. Anda bisa ganti bulat, Anda bisa ganti segitiga gitu ya. Atau Anda bisa ganti X seperti ini, atau Anda bisa ganti persegi juga gitu. Nah, jadi bagaimana nanti kebutuhannya itu bergantung dengan tujuan Anda gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati ketika Anda memilih warna, hati-hati juga ketika Anda memilih shape gitu juga itu. Misalnya nanti ada 2 variabel gitu. Misalnya time series, misalnya X1, X2 gitu ya kan. Nah, nanti kalau Anda mau bikin garis kan ya, gambar itu misalnya begini gitu. Terus yang kedua misalnya warna lain adalah begini. Ini kan kurang lebih sama ya gitu. Misalnya kan ini kan kurang lebih sama warnanya gitu. Nah, jadi nanti Anda bisa mengavoidkan, nanti Anda mungkin bisa bikin beberapa contoh shape-nya. Misalnya nanti Anda putus-putus 1, 2, 3 gitu gambar pertama. Terus nanti yang gambar kedua mungkin dia titik-titik gitu. Nah, itu kan bergantung bagaimana selera ya, bisa titik-titik gitu. Nah, kalau seperti ini kan ini ramah gitu untuk apa namanya disabilitas gitu. Tapi kalau gunakan gambar warna seperti ini mungkin nggak semua orang bisa melihatnya. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, di sini untuk narasinya sudah saya berikan di sebelah kanan ini ya, teman-teman, gitu ya. Jadi hati-hati ketika menggunakan gambar gitu ya. Color as a label goes beyond the distinctive data colors itu. Jadi hati-hati ketika Anda memilih bagaimana kontras warna untuk gray ini lebih baik lagi putih tadi ya. Terus hati-hati ketika Anda memilih kontras warna yang kayak begini juga gitu. Jadi bisalah menggunakan bagaimana visibilitasnya. Nah, ini yang dibilang ya, untuk beberapa orang mungkin tone warna itu beda-beda. Jadi hati-hati juga untuk memilihnya gitu ya. Jadi kontrasnya juga kadang apa namanya agak sedikit challenging juga untuk kita lihat ya gitu. Karena kalau mungkin saya lihat biru ya biru aja gitu. Jadi mungkin ada yang bilang biru min kah, ada yang bilang biru muda kah gitu ya, atau hijau daun kah, atau hijau lainnya kah. Nah, jadi
setiap brightness warna itu beda-beda juga. Nah, jadi Anda bisa menyesuaikan lah kira-kira enaknya bagaimana gitu kalau Anda membuat plot gitu, gambar-gambarnya ataupun warna-warnanya. Nah, misal seperti ini tadi, menjawab punya Mas Dedi tadi juga ya. Nah, kalau kayak begini kan sebenarnya agak sukar kan ya, kalau teman-teman untuk melihat bagaimana perbedaannya gitu. Yang enak sih sebenarnya di gambar ke-1 ini gitu, karena kan masih jelas lah brightness-nya ya. Misalnya Q1, Q2, Q3, sama Q4 tuh time series-nya begitu. Nah, tapi semakin ke kanan ini kan agak jelas ya, agak rancu tuh kalau dilihat. Kecuali kalau yang di kanan ini, si author tadi yang saya sampaikan bahwa dia menggunakan plot yang lain gitu. Misalnya tadi yang pertama ini anggaplah dia garis-garis putus gitu ya, misalnya garis-garis putus gitu. Ini kan enak sebenarnya ya untuk bagaimana perbedaannya gitu. Atau satu lagi dia mungkin gunakan bulat-bulat gitu ya. Set dot kayak begini. Nah, ini kan enak sebenarnya untuk kita bandingkan gitu antara satu variabel ini dan juga dua variabel ini gitu. Nah, tapi kalau Anda membuat gambar seperti ini yang warnanya mungkin hampir-hampir mirip, ini kan bikin rancu orang lain gitu. Nah, jadi hati-hati juga ya ketika Anda mau bikin gambar seperti ini gitu. Boleh sih estetik, nggak masalah. Nah, tapi kan intinya Anda bikin ini kan untuk storytelling ya. Gitu. Nah, jadi sesuaikan ya bagaimana kebutuhan Anda gitu ketika Anda membuat report seperti ini. Nah, biasanya tipsnya apa? Tipsnya di sini udah disebutkan bahwa menurut Maurenstone ya gitu di bukunya, dia mengatakan bahwa ketika Anda memprintkan di kertas putih ya buat paper ya, Anda bisa gunakan beberapa color brewer lah gitu ya, beberapa warna-warna yang kontras yang bisa Anda gunakan gitu ketika di kertas gitu. Nah, yang kedua di sini disampaikan juga bahwa biasanya ya kalau untuk background warna putih gitu, dia bisa lebih ke memberikan poin yang kuat lah untuk gambar warna-warna gambar tertentu gitu. Misalnya Anda membuat warna-warna gelap seperti hitam gitu ya di kertas putih, terus juga mungkin warna-warna biru gitu ya, biru-biru dongker gitu. Nah, mungkin lebih menjelaskan bagaimana informasi yang di sana gitu. Nah, jadi Anda bisa bermain dengan warna sebenarnya kalau untuk membuat gambar-gambar seperti tadi gitu. Nah, terus yang kedua, kita akan gunakan R. Di sini teman-teman udah install R semua? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, Pak. Jadi di sini kita nanti akan mulai gunakan R. Kalau Anda mau coba silakan download codingnya ya di di Mas itu, dia bisa sambil latihan. Nah, jadi ini R. Kalau R ini adalah salah satu alternatif software ya untuk Anda bisa gunakan. Jadi R ini sebenarnya banyak kelebihannya kalau menurut saya gitu. Saya hampir jarang menggunakan Python, kecuali kalau saya olah data-data gambar gitu. Nah, biasanya kalau sekadar data modeling, data analisis, saya lebih suka gunakan R. Karena R ini banyak alternatif package yang kita gunakan gitu ya. Banyak banget package-nya. Dan juga bisa untuk data cleaning, bisa mendukung banyak data-data yang kita bisa gunakan, dari data teks ataupun data angka gitu. Nah, jadi Anda bisa menggunakan R. Nah, terus saya beralih ke sini saja. Nah, nanti kita akan lebih banyak gunakan ggplot ya, ggplot 2. Nah, di sini teman-teman ada cheat sheet-nya. Kalau mau digunakan, saya juga hampir sering gunakan cheat sheet ini gitu. Jadi nggak serta-merta karena saya sering menggunakan itu saya juga hafal gitu. Jadi kita sama-sama bisa nyontek lah di sini di cheat sheet ini. Jadi di sini ada beberapa chart yang nanti bisa kita gunakan ya teman-teman gitu. Nanti bagaimana ketika nanti Anda mau buat poligon gitu ya, shape seperti ini, nanti kita tinggal kopas aja gitu. Kita tinggal kopas kode ini ke R kita gitu. Nah, atau nanti Anda ingin membuat beberapa gambar-gambar lain gitu ya. Semakin bagaimana ketika dia satu variabel kontinu gitu. Dan Anda bisa menggunakan distribusi seperti ini. Atau Anda bisa gunakan dia lonceng seperti ini juga boleh gitu. Atau titik-titik seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, jadi bergantung bagaimana variabel Anda ingin gunakan gitu. Nanti kita bisa mengacu juga ke coding di sini gitu ya. Pak, belum ada share screen-nya, Pak ya? Oh, iya kah? Oh, sorry. Ini nih. Nanti kita sering gunakan ggplot ya. Kayak begini. Nah, saya juga sering gunakan di sini nih. Jadi nanti ada keterangannya, datanya kayak gimana.
Di sini ya. Sebentar. Datanya bagaimana di sini? Ada tipe plotnya juga bagaimana di sini. Nah, yang pertama di sini dia shaping dia. Kalau dia dalam bentuk area. Nanti kita tinggal copy aja yang ini. Yang hitam-hitam ini. Nanti kita copy ke R, copy paste aja gitu. Nah, atau nanti di sini ada beberapa selera juga ya. Kalau Anda mau bikin palette warna gitu. Nah, di sini ada kata kuncinya lah gitu. Jadi nggak harus Anda hafal. Yang penting Anda tahu letaknya di mana gitu ya. Nah, kalau nanti Anda tanya, Mas Ri, saya mau ganti warna, ya Anda gunakanlah perintah ini. Kadang saya juga nggak hafal juga, banyak lupanya. Saya juga sering gunakan ini itu. Nanti Anda tinggal ganti, misalnya Anda ganti warnanya apa, misalnya merah gitu, atau warna biru, apa-apa, atau kuning gitu. Nanti kita bisa menggunakan perintah ini, teman-teman. Gitu ya. Yang penting di sini adalah cheat sheet kita untuk nanti Anda gunakan. Nanti cheat sheet yang nanti Anda gunakan ya, dari shaping, dari bagaimana ketika ada dua variabel gitu. Terus bagaimana ketika ada koordinat dan seterusnya. Jadi ini berguna sekali nanti. Gitu ya. Terus kita berpindah ke R sebentar. Ini R ya namanya ya. Jadi seharusnya Anda sudah menginstal ini. Nah, jadi di sini kalau Anda lihat ya, ini ada 4 kolom dia. Ada 4 layer lah, jendela. Nah, di sini ini tempat Anda coding. Di sini nanti Anda bisa coding apapun tuh di sini, di daerah sini gitu. Nanti di sini Anda bisa mau import data. Klik aja di sini import dataset ya. Terus sesuaikan apakah dia formatnya Excel gitu, apakah dia dalam bentuk dia teks gitu, dan seterusnya. Atau Anda bisa lah mengimport di sini. Nah, yang ketiga di sebelah di sini daerah sini. Nah, ini apa namanya output teman-teman. Jadi ketika Anda merunningkan sesuatu, dia akan muncul di sini. Gitu ya. Nah, di sini adalah tempat bagaimana Anda mengeload folder-folder Anda begitu. Gitu. Bagaimana cara memulainya? Yang pertama Anda harus buat project. Klik ini file, terus new project ya. New project gitu. Nanti akan terlihat seperti ini. Nanti Anda pilih yang di atas ini, new directory, Anda klik. Terus new project ya. Nah, nanti Anda buat gitu, apa namanya. Nanti Anda tinggal create aja gitu. Gitu kurang lebihnya. Paham? Mudah kan ya seharusnya? Jadi mungkin dari beberapa Anda mungkin sudah pernah menggunakan ini. Nggak masalah. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 folder. 5 file. Nah, di sini ada beberapa file yang sudah saya namai, teman-teman. Misalnya yang pertama ada dasar gitu ya. Kita buka dulu file dasar ini, apa isinya. Nah, di sini ya, yang pertama adalah untuk membuat data frame gitu ya. Gitu. Misalnya di sini. Nah, di R ini teman-teman kalau Anda ingin membuat variabel, misalnya kota kan ya. Nah, variabel kota Anda harus bikin seperti ini. Dan dia adalah bentuk vektor dia. Tuh. Ada tanda siku, terus tanda strip dan juga C. Nah, nanti Anda buka kurung tutup dan juga kurung terbuka dan juga kurung tertutup di sini gitu. Nah, satu ini terbaca satu informasi. Jadi misalnya ya, variabel kota ini saya ingin ada informasi Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita bisa runningkan. Klik run aja gitu. Karena klik run ini nanti dia muncul. Nah, kalau dia warna biru seperti ini teman-teman, berarti dia sudah berhasil gitu. Nah, berarti kalau Anda mengklikkan kota, dia ada sekitar 7 data itu ya. Nah, maksudnya di sini 17 gitu ya. Ini maksudnya ini line pertama gitu. Nah, sini adalah data mulai ke data ke-7 gitu ya. Nah, maka di sini ada Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang gitu. Nah, di R ini hati-hati karena setiap huruf besar huruf kecil itu berbeda ya. Misalnya nanti Anda di sini kan kita nulisnya kotanya hurufnya K-nya itu kecil kan ya. Nah, kalau Anda tulis seperti ini kota, K-nya besar. Nah, ini not found gitu. Nah, jadi hati-hati dengan sensitivitas huruf besar huruf kecil ya di R.
Nah, jadi misalnya pertama kita sudah ada variabel kota, terus juga kita mempunyai variabel lainnya, misalnya dia angka, gitu ya. Perbedaan data angka dan juga data teks seperti ini, data teks teman-teman harus gunakan dia tanda kutip ya, itu. Kalau angka nggak usah pakai tanda kutip, itu bedanya. Nah, jadi misalnya saya ingin membuat jarak tuh, jarak misalnya 70 sampai seterusnya, ya tinggal di running aja, gitu. Nah, berarti di sini saya ada dua variabel, kota dan jarak. Nah, berarti saya sudah ada dua variabel. Nah, di yang ketiga, saya ingin menggabungkan. Jadi saya ada satu variabel lagi, namanya jarak dari Bogor. Itu adalah gabungan antara kota dan juga jarak gitu ya. Jadi saya bisa gunakan sini variabel kota dan juga jarak. Tunggu di running. Nanti saya bisa panggil datanya apa. Nah, dia terbaca dalam satu data gitu ya. Jadi Jakarta seterusnya sampai ke 940 gitu. Nah, kalau seperti ini kan dia terbaca sebagai satu informasi gitu ya. Bukan dua informasi. Padahal di sini kan saya ingin dia kan dua informasi kan ya. Nah, makanya kita bisa gunakan namanya as data frame gitu. Nah, berarti saya gantikan dia lagi seperti ini. Terus saya runningkan lagi. Nah, jadi dia dalam bentuk dia baris dia dalam bentuk vektor apa namanya matriks 1x1 gitu. Nah, jadi R itu cara mengolahnya dia bisa dalam bentuk vektor ataupun dalam bentuk matriks, teman-teman. Nah, jadi nanti Anda bisa membuat seperti ini juga gitu ya. Dari Bogor, data frame gitu. Nanti Anda bisa sesuaikan lah bagaimana kebutuhannya. Gitu. Nah, ini cara pertama. Cara pertama kalau Anda input data menggunakan coding gitu. Tapi kan nggak mungkin kan ya kalau Anda gunakan seperti ini. Nanti Anda bisa gunakan apa namanya? Beberapa cara. Tuh, misalnya yang di bagian di sini, PDRB seperti ini. Nah, di sini tapi catatannya adalah Anda harus apa namanya menginstal beberapa library dulu, gitu ya. Nanti kalau Anda nggak install library, teman-teman, ini nggak bisa apa namanya digunakan untuk analisis itu. Nah, jadi misal caranya bagaimana? Caranya adalah nanti Anda bisa menginstalkan di bagian sini, ada package di bagian sini ya, ada install package itu. Nanti Anda install. Itu misalnya nanti Anda gunakan ggplot2 gitu. ggplot2. Nanti Anda klik aja, enter aja install, nanti dia terinstall sendiri gitu. Jadi kalau Anda nggak menginstalkan package sini, nanti dia nggak bisa terbaca gitu untuk mengolahnya. Nah, jadi kalau di R itu yang paling penting adalah package-nya dulu gitu ya. Package-nya udah sesuai apa tidak gitu. Nah, misalnya di sini yang kedua mau apa namanya gunakan data yang ada di Excel itu ya, yang data sudah ada di apa namanya variabel template tadi, folder tadi. Nah, misalnya di sini dia formatnya CSV ya, misalnya PDRB, PDB gitu. Apa namanya PDB growth terus titik CSV. Jadi Anda bisa menggunakan library namanya readr ini. Nanti Anda run aja, run seperti ini. Nanti Anda tinggal run aja. Berarti dia sudah terbaca di sini ya, si PDBG ini. Kita lihat datanya di sebelah kanan ini. Nah, kalau seperti ini kan ini datanya kan data apa namanya cross section ya dia, time series juga gitu. Nah, misalnya dia di sini datanya data kuantil dan juga bagaimana year on year-nya, inflasi gitu. Jadi saya ingin lihat bagaimana perbedaannya ya antara 2017 kuartil pertama, 2017 kuartil kedua, ketiga, keempat, ke 2018 kuartil 1 dan seterusnya gitu. Nah, ini per kuartil. Gitu ya. Jadi kita ingin lihat bagaimana time series plot-nya. Nah, yang pertama adalah di sini saya membuat dulu dia dalam bentuk mapnya adalah PDBG. Jadi disatukan informasi datanya tadi kan ya. Kan tadi ada beberapa. Jadi kan si variable data saya kan namanya PDBG kan ya. Nah, jadi saya ingin melihat ketika ada variable ID di sini. Ini kan ID di sini. Nah, jadi saya nggak mau itu terinformasikan sebagai data saya gitu. Nah, jadi saya bisa menggunakan namanya perintahnya adalah meld ini. Jadi digabungkan gitu. Nah, ini contoh satu saja, nanti ada lebih gampang lagi. Kita mulai dari susah dulu. Nah, misalnya di sini saya membuat dia variabel pertama adalah variabel gitu ya. Jadi kalau dia dolar ya teman-teman, kalau nanti di sini kan dia ada variabel kan ya. Kan ada 3 variabel di sini. Ada period, time series-nya. Yang kedua ada variabel. Yang ketiga adalah angka.
gitu ya kan ya. Jadi yang pertama saya ingin membuat dia sebagai karakter, gitu. Jadi saya membuat dia $. Jadi saya panggil, gitu ya. Dataset PDBG namanya, terus saya panggil dia variabel, berarti kolom kedua tadi, gitu ya. Saya ingin dia jadikan karakter gitu. Jadi saya running aja, nanti sudah bisa. Terus di sini saya ingin melabelkan tadi kan ya, si variabel tadi gitu. Nah, jadi sini saya panggil lagi PDBG gitu ya. Dan dia kolom variabel. Kalau saya panggil seperti ini PDBG kolom variabel. Nah, yang ini gitu. Yang ini kolom kedua. Nah, saya ingin dia gitu, ada keterangannya. Kalau tulisannya key on Q ini kan nggak enak dibaca kan ya. Jadi kan misalnya kalau saya ingin membuat laporan kan saya pengen gitu, kalau Mas Yuda lihat ngerti gitu. Kalau Mas Rahmadi lihat ngerti gitu. Kalau nggak mungkin kan saya nulis Q on Q gini. Jadi saya ingin membuat dia sebagai kayak gini. Q on Q. Biar enak dibaca gitu. Nah, soalnya kalau Anda membuat spasi di sini ya, key on Q, ini nggak bisa teman-teman di R gitu. Jadi dia terbaca dalam satu string aja gitu ya. Jadi nggak boleh ada spasi kayak begini gitu, kalau di variabel. Nah, jadi bisa dibikin seperti ini. Nah, berarti nanti kalau Anda panggil di sini ya, nanti dia berubah dia. Dia nggak key on Q gini, tapi key on Q kayak begini. Ini kan enak dibaca ya. Nah, terus tadi karena saya ingin membuat ggplot teman-teman, jadi di sini ada codingnya ya. Jadi yang paling penting adalah, saya lihat muka kamu mumet nggak apa-apa, nanti nggak belajar. Yang paling penting di sini 3, gitu ya. Ini kan ada x ya, x-aksis, ada y-aksis, gitu ya. Ada grupnya dari mana, gitu. Grupnya bagaimana? 3 ini yang paling penting ketika Anda bikin ggplot ya. Gitu. Jadi Anda lihat dulu x Anda apa, y Anda apa grupnya, dan Anda ingin mewarnakan dari apa, gitu kan ya. Kita lihat data kita tadi. Nah, kalau di sini yang enak diwarnakan apa? Otomatis variabel dong. Kan nggak enak dong kalau Anda ingin mewarnakan tadi kuartil-kuartil ini, karena kan ini kan series waktu kan ya. Dan kan kita warnakan ini, karena dia ada 2 kelas di sini kan, Q on Q sama Y on Y, ini kan yang enak kita warnakan gitu. Nah, jadi gitu kalau Anda ingin melihat bagaimana beda warnanya. Nah, jadi di sini saya bisa melabelkan warnanya variabel ya. Itu digrupkan. Nah, yang ini teman-teman, ini jangan diganti gitu ya. Karena ini udah template di R gitu. Jadi hanya gunakan tadi yang kayak begini, sorry. Ini. Nah, ini kan cara-caranya adalah nanti Anda bisa lihat juga gitu ya. Ini kan size namanya. Size bagaimana besar ke kanan, ke bawah gitu. Nah, itu Anda bisa ganti di sini teman-teman. Misalnya size-nya 5 atau size-nya 2, mungkin kecilan gitu. Atau size-nya 10 gitu ya. Atau unitnya 0,8. Nah, nanti Anda bisa coba-coba dulu ya. Kira-kira kalau mengganti ini berarti dampaknya apa gitu. Nah, tapi di sini saya sudah berikan ya, misalnya x aksis itu berarti aksesnya 15 gitu. Kalau y aksis 15 juga. Terus legenda dia spacingnya gitu ya. Legenda itu yang kayak begini. Legenda nama ini ada spacingnya juga gitu ya. Ada 0,2, ada 0,8 kalau udah terlalu jauh gitu. Nah, jadi itu caranya. Nanti Anda bisa kopas ini aja, karena udah settle dia. Nanti Anda runningkan. Contohnya. Nah, kan enak kalau kayak begini kan ya. Nah, jadi di sini kan dia kan ada 2 warna dia. Ada 2 warna berdasarkan Q on Q dan juga Y on Y gitu. Nah, jadi di sini lihat bagaimana perbedaannya tadi warnanya gitu ya. Jadi Anda bisa gunakan Q on perbedaan 2 warna ini, akses yang pertama dan juga kedua gitu. Nah, ini kalau Anda mau bikin time series plot ketika dia ada 2 variabel. Kan kalau kayak gini kan enak ya dibaca gitu. Kalau Anda menerbitkan paper, ya yang baca juga senang gitu. Ini contoh satu gambar gitu. Nah, terus yang lain di sini lebih kompleks lagi. Nah, di sini ada dataset namanya PDB ya, lapor per sektor gitu. Kita lihat datanya kayak apa. Nah, di sini ya, ini ada pendapatan domestik bruto teman-teman. Itu ya dari beberapa breakdown 8 usaha ya. Ada pertanian gitu, ada pertambangan, sampai ke produk domestik bruto lainnya gitu. Nah, berarti di sini ada PDB-nya gitu, A sampai seterusnya. Nah, misalnya di sini ada labelnya, terus ada variabelnya ya.
Ada misalnya triwulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah data kita. Gitu. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana untuk data variabel seperti ini, apa yang kita bisa buat gambarnya, gitu ya. Nah, jadi di sini saya gunakan tadi, panggil datanya ya dalam bentuk CSV gitu. PDB sektor, variabel apa namanya, variabel datanya, data saya. Nah, dia dipanggil karena dia formatnya CSV gitu. Kalau Anda dia format XLS, ya Anda nanti diganti aja itu. Read XLS gitu. Nanti di sini Anda ganti juga XLS. Itu ya, karena saya CSV ya. Jadi saya gunakan CSV. Nanti kalau Anda bingung cara gantinya di mana, Google aja gitu ya. Itu misalnya import data Excel using R itu. Pasti banyak banget panduannya. Atau input data R from apa namanya? Stata gitu. Nah, Stata kan ada juga format datanya gitu. Nanti Anda tinggal ganti aja gitu. Nah, ini yang kita bisa labelkan warnanya ya. Misal label A sampai yang lainnya gitu. Terus ada variabel seriesnya, triwulan pertama, kedua, dan seterusnya gitu. Nah, kita coba gunakan data ini. Nah, di sini contohnya ya, saya hanya gunakan beberapa label aja, nggak semua. Jadi saya gunakan label A, C, G, H, dan kayak begini aja. Terserah Anda mau kayak gimana, nggak apa-apa gitu. Ini hanya contoh aja di kelas. Jadi misalnya si variabel AA ini, gitu ya, data AA ini adalah data yang ada di PB sektor ini yang terlabel sebagai A, C, G, H, I, J gitu. Anda lihat di sini. Ini kan label kita banyak ya. Ada A, B itu, ada MN, ada RSTU sampai Z gitu. Saya nggak mau semuanya itu contohnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan A, C, G dan seterusnya gitu. Contoh selera, jadi saya runningkan. Nanti kalau saya panggil AA adalah ini datanya gitu ya. Berarti data yang terlabelnya adalah label ini aja. A, C, G, H, J, I, J, K, dan seterusnya. Berarti Z nggak termasuk. Terus N sama K itu nggak termasuk gitu. Nah, jadi kita bisa memanggil bagaimana beberapa tipe data tadi gitu. Nah, terus sama, di sini saya ingin menggabungkan tadi ya. Jadi saya ingin gunakan namanya meld tadi, menggabungkan beberapa informasi. Jadi variabel XX adalah di sini. Jadi dia terlabel dia. Using label SID variables itu. Nah, berarti kalau saya panggil di XX adalah kayak begini. Nah, berarti label yang saya inginkan A, C, G, H, I, J, K gitu. Variabelnya apa value-nya gitu. Nah, karena ini terbacanya variabel kedua kolomnya, kolom ketiga dan kolom ke-8 gitu. Anda lihat di sini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4 sampai ke 9 di sini kan ya. Nah, jadi kalau saya inginkan dia 8 berarti cuma itu aja, cuma kolom kedua berarti hanya label gitu ya. Terus laju Y triwulan pertama 3 dan ke-8 adalah laju 2020 triwulan gitu. Nah, kalau ada tugas gitu ya. Carilah dataset yang berada di kolom ke-1, 5 dan 7. Ya Anda jangan panik ya, Anda ganti aja gini 1, 5, 7 gitu ya. Nah, itu caranya. Jadi nanti kalau ada tugas ya, kalau ada tugas kapan-kapan gitu, misal saya suruh carilah, buatlah dataset yang dia berada pada variabel kolom ke-1, kolom ke-5, dan kolom ke-7. Ya Anda gunakan perintah ini, hanya satu aja begitu. Nanti dia akan terpanggil dia kolom ke-1 misalnya ini, kolom ke-5-nya apa, kolom ke-7 apa gitu. Jadi hanya memanggil dalam satu ini saja gitu. Karena saya ingin gunakan XX ini adalah data terbaru kita yang ada di kolom kedua, 3, dan 8. Contohnya aja gitu. Silakan Mbak Mentari. Maaf Pak, kalau yang maaf off cam ya Pak, soalnya lagi nggak bisa on cam. Ini kan ada yang A, C, G itu, terus kan kita ketika kita ketik label di codingannya waktu kita ketik label itu berarti si R programnya langsung membaca itu sebagai label Semua. gitu ya Pak. Jadi Ya, langsung benar. kita panggil. Tapi kan kalau kita consider ke si urutan kolomnya gimana ya? Gimana caranya kita tahu
sure kalau si R program itu tidak membaca ini sebagai variabel independen gitu, Pak. Oh enggak, yang dia nempatin independen kita sendiri Mbak Mentari. Oh gitu. Jadi Hmm. waktu kita panggil dia label, dia langsung automatically be a Semua label label. gitu ya, Pak. Betul. Jadi nanti Oh. kalau dia nempatin ke dependen, nanti di regresi tel belajar ya. Itu nanti kita yang tentukan. Oh gitu. Baik, Hmm. makasih Pak. Ya. Jadi saya ulangi ya, label ini kan banyak ya, sampai 20 dia. Ada A sampai Z. Nah, contohnya saya hanya gunakan dikit aja gitu. Jadi A, C, dan kawan-kawannya. Nah, terus saya ulangi lagi, karena saya yang gunakan 3 variabel ya. Jadi saya ingin gunakan variabel nomor 2, 3, dan 8 gitu. Nah, kalau ada tugas lainnya, misalnya carilah, buatlah variabel dari data berikut, gunakan kolom ke 157 misalnya. Ya Anda ganti aja ini 157 gitu. Nanti Anda buat baru ya berarti itu datanya. Kan semudah itu sebenarnya. Tuh, jangan anggap itu susah lah. Nah, karena tadi di sini kita ada data baru ya, namanya XX. Nah, di sini XX kan kalau teman-teman lihat kan ada 3 variabel ya, gitu ya. Ada variabel label A dan kawan-kawannya, ada variabel namanya, dan juga value gitu ya. Nah, jadi saya ingin ini terbaca variabel. Nah, jadi saya ingin buat dia sebagai karakter gitu ya. Jadi di sini saya buatlah XX tuh ya. XX variabel gitu. XX variabel adalah sebagai karakter dari access variabel. Saya runningkan lagi. Nanti saya panggil dia. Nanti dia sebagai karakter dia. Nah, tahu dari mana kok dia sudah berubah dari karakter? Dia ada tanda kutip ya, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi ya. Kalau Anda lihat yang pertama tadi, kalau dia angka, itu nggak usah pakai tanda kutip. Kalau dia karakter, dia harus ada tanda kutip dia. Terbaca datanya gitu ya. Karena kalau di R ini, dia Anda input nggak tanda kutip, dia terbaca angka, itu nggak bisa kayak begini. Kan karena dia ada informasi angka, dan ada informasi teks kan ya. Nah, dia nggak bisa terbaca begitu. Sama, nanti tinggal running aja. Nah, sebagai numerik tadi, gitu ya. Terus di sini juga saya ulangi lagi ya untuk ggplot-nya. Nah, yang paling penting lagi adalah x, jangan lupa variabel x-aksisnya ya. X-aksisnya apa, y-nya apa, dan Anda ingin melabelkan dari mana grupnya. Jadi nanti kalau Anda ingin menggantikan dia x-nya value, boleh itu. Tergantung aja gitu bagaimana aksesnya, gitu ya. Nanti ini mengikuti bagaimana untuk informasi variabel aksis x sama y-nya gitu ya. Nanti kalau Anda ingin menggantikan dia, misalnya size-nya berapa, Anda gantikan di sini gitu. Ya, kalau dia berwarna merah dan biru ini adalah informasi yang bisa Anda ganti ya. Gitu. Misalnya nanti Anda ingin key size-nya adalah dalam bentuk milimeter, ya Anda ganti di mm gitu. Pokoknya begini caranya. Caranya adalah setiap codingan ini ya, setiap codingan ini kalau dia berwarna hitam ya, itu dia default gitu. Itu nggak bisa Anda ganti gitu ya. Kalau Anda ganti, dia harus Anda ganti keseluruhan. Nah, kalau dia berwarna biru, ini adalah opsional. Nah, ini bisa Anda ganti angkanya. Misalnya 0,8 tuh ya. Apa nanti Anda ganti kedua, ini boleh gitu. Berarti kalau dia berwarna biru, kalau dia ada berwarna merah ini, nah kalau berwarna merah ini juga opsional gitu ya. Jadi kalau nanti Anda mau menggantikan, gantikanlah dia X, Y-nya apa, grup labelnya apa, angkanya berapa, dan warnanya apa. Jadi Anda lihat yang warna-warna yang kayak begini, ini bisa Anda ganti. Tapi kalau yang ini, yang hitam-hitam gini, ini template-nya gitu. Ini nggak bisa Anda ganti gitu ya. Nanti cara memahaminya dulu. Contoh di sini seraningkan. Nah, ini adalah plot faktornya ya. Jadi saya lihat tuh bagaimana faktor plotnya dari sektor A, C, G, H, I, J, K, dan juga PQ gitu. Jadi kita bisa lihat tuh, oh ternyata sektor A itu gimana sih faktornya, gitu ya. Dan seterusnya. Ini banyak banget contohnya yang bisa Anda coba pelajari ya gitu. Nanti Anda coba aja di setelah kelas ini, nggak masalah, gitu. Kalau sementara ada pertanyaan lagi? Oh enggak. Mas Farhan silakan kalau mau bertanya dulu. Pak mau nanya lagi, maaf Pak. Tadi ggplot itu apa dan fungsinya untuk apa ya Pak? Oh, ggplot itu gunanya satu satu plot Mas. Tapi itu ggplot ini nih library. Jadi kalau Anda mau bikin plot kan ya, time series plot, kalau Anda mau bikin plot seperti ini Anda harus gunakan ggplot gitu.
Nah, jadi kalau ingin tahu gunanya apa, nanti Anda kopas ini, library ini, Anda buka Google, sebentar. Nah, ini kalau di R kan kita harus dibuka berdasarkan package-nya ya, teman-teman ya. Nah, nanti di sini Anda lihat ada namanya reference manual. Buka di sini ggplot2. Nah, jadi di sini ggplot2 ini bisa digunakan untuk visualisasi ya. Nah, namanya di sini. Create elegant data visualization using the grammar of graphics gitu. Itu ya. Jadi gunanya ggplot2 di R adalah package atau library yang digunakan untuk membuat data visualisasi gitu ya. Jadi Anda bisa membuat elegan gitu, gambar seperti apa. Mas Farhan. Nah, caranya bagaimana? Ini ada banyak banget bekalnya. Jadi misalnya di sini. Nah, di sini. Ini kan ada panduannya ya. Nih, misalnya kalau nanti kita mau ganti warna, ya kita ganti nanti di sini standarnya apa, misalnya colornya X-nya apa gitu. Colornya apa. Nah, kita bisa ganti fungsi seperti ini. Nah, jadi nanti kita bisa menyesuaikan juga tadi yang dicontohkan tadi ya, yang di cheat sheet. Terus kita buka library-nya isinya kayak gimana. Nah, ini ada panduannya gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi adalah sebelum Anda menggunakan sebelum Anda mengoperasikan R, pastikan dulu library-nya sesuai gitu. Nah, jadi kalau library ggplot ini adalah digunakan untuk menginputkan atau menggambarkan gambar gitu ya. Nah, kalau library readr ini digunakan untuk membaca data. Ya, gitu ya. Jadi kalau dia CSView, berarti dia gunakan readr. Nanti kalau Anda gunakan XLS gitu ya, nanti Anda gunakan namanya read XLS gitu. Gitu. Itu panduannya ada di di MS2 untuk bukunya, nanti Anda bisa lihat ada keterangan-keterangannya gitu ya. Itu dulu. Ini yang mudah. Ini yang tadi yang agak sulit. Kita coba yang lebih mudah dulu. Sebentar. Ada pertanyaan dulu kurang lebihnya? Nggak ada. Oke, ini yang mudah, yang agak lebih mudah ya. Jadi sini contohnya adalah gunakan library ggplot2, teman-teman. Saya hapus dulu. Oh ya, di sini kalau di R ini ada beberapa fitur ya. Zoom, ada export. Ini kalau teman-teman mau copy dia ke mau nyimpan gambarnya bisa save as image tuh. Nah, terus kita bisa menggunakan kertas putih, ada tanda silang. Ini namanya menghapus satu gambar sebelumnya. Gitu ya, itu terhapus. Nah, kalau gunakan sapur hijau ini, nah ini ada namanya clear all plots itu. Jadi kita menghapus semua plot yang sudah ada di sini. Gitu ya. Nah, itu adalah cara untuk mengefisiensikan memori gitu ya. Jadi kalau Anda klik sapu hijau ini, nah berarti semua gambar yang udah di running berarti dia terhapus, teman-teman. Gitu. Nah, contoh di sini, kalau Anda mau mempelajari lagi, di sini yang paling mudah juga gunakan library ggplot2. Nah, misalnya kalau di data ini ya, ini ada data namanya empty cars. Jadi kita bisa panggil data yang ada di R. Contohnya. Nah, di sini ada data empty cars. Ini ada variabelnya ya. Variabel mobil, mobil Mazda, dan seterusnya gitu. Terus ada variabel MPG, ada variabel silinder, ada display, dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini Anda bisa gunakan banyak hal nih untuk latihan. Untuk latihan mau bikin regresi berganda bisa. Kalau Anda mau bikin logistik juga bisa gitu nanti. Misalnya mau separasi antara VS dan juga AM juga bisa. Nah, jadi yang pertama kita gunakan untuk gambar dulu. Di sini saya sudah bikin bahasa Indonesianya ya. Di sini ggplot gitu. Kita mau lihat bagaimana hubungan antara X-nya adalah MPG dan variabel Y-nya adalah XP. Nanti kita tinggal running. Nah, di sini kan berarti dia jadi scatter plot ya. Ini scatter plot gitu. Di scatter plot di sini ada variabel X-aksisnya di bawah MPG, yang variabel Y-nya adalah HP gitu. Nah, berarti kalau Anda mau bikin scatter plot, Anda bisa bikin seperti ini ya. Jadi datanya apa gitu. Misalnya tadi data kita ada MT cars, karena di MT cars ini ada berapa variabel ya. Ada MPG, ada CYL, ada VS dan seterusnya. Nah, nanti Anda bisa sesuaikan gitu.
Contoh seperti ini kan gampang untuk scatter plot. Terus bagaimana mengganti warna? Nah, Anda bisa mengganti palette warna kayak begini gitu. Nah, tinggal di running. Nah, berarti dia biru gitu. Nah, cara mengganti ini bagaimana? Nah, kita googling juga di R gitu. Palette warnanya karena banyak banget gitu. Contoh color R palette. Nah, ini banyak banget kan labelnya nih. Nanti Anda bisa gantikan. Contohnya tadi kalau yang di R kita sebentar. Nah, R kita tadi kan ini ya. Tanda pagar 0099F9 gitu. Nah, nanti kalau Anda ingin gantikan ya Anda bisa kopas saja di sini ya, teman-teman. Jadi nanti Anda bisa ganti, misalnya Anda mau warna apa ya, biru ini. Nanti Anda ganti aja di sini, misalnya blue 4 itu. Atau blue 3, tinggal diimport aja di sini. Jadi kalau Anda ingin mengganti warna-warnanya, ini banyak banget panduannya ya. Untuk warnaan banyak banget. Dan nanti Anda bisa sesuaikan gitu ya. Kalau Anda menggunakan warna apa namanya grey juga udah banyak pilihannya gitu. Kalau Anda gunakan palette lain juga boleh. Jadi nanti menyesuaikan lah bagaimana kebutuhannya gitu ya. Jadi itu pertanyaannya, kalau cara mengganti gambar ini, mengganti warna ini, nanti Anda bisa lihat di palette ini ya, di R color sheet ini. Ini banyak untuk tipe-tipe palette-nya gitu. Nah, contohnya saya gunakan biru ini dulu aja untuk latihan. Nah, yang kedua di sini mau dibikin teksnya ya, ada label teksnya. Nah, di sini kita masih sama. Oh sorry, ini dulu. Mengganti warna. Nah, ini adalah warnanya kita ganti. Terus mengganti size gitu ya. Kita ganti size-nya misalnya berdasarkan dari QSEC, diganti run-nya. Nah, berarti kalau kayak begini kan, Anda lihat tadi data kita kan ada beberapa variabel ya, gitu. Ada MPG di sini. Terus ada di sini ada variabelnya adalah XP di sini, dan kita ganti size-nya berdasarkan QSEC ya. Berarti kita ada 3 variabel. Nah, kondisinya seperti ini. Berarti adalah X dan Y ini akan mengikuti besarannya berdasarkan nilai QSEC gitu. Nah, jadi nilai X dan Y ini ya, X aksis sama Y ini, semakin besar plotnya, berarti otomatis dia semakin besar pula nilai QSEC-nya kan ya. Nah, jadi Anda lihat seperti ini kan ya. Kalau dia bulatannya semakin besar, ya berarti nilainya semakin besar gitu. Nah, Anda bisa gunakan ini gitu. Nanti kalau ada tugas ya, bikinlah gambar scatter plot yang mengikuti label besarannya berdasarkan variabel tertentu gitu. Nah, jadi nanti Anda bisa gunakan datanya apa, Anda tentukan X-nya apa, variabel Y-nya apa, dan apa yang membuat dia besar nilainya gitu. Nah, contoh nanti kalau Anda ganti dia sebagai WT, ya berarti yang dia mengikuti size-nya adalah WT gitu. Tinggal di running aja. Nah, ini berarti dia kalau WT gitu ya, besarannya gitu. Berarti kalau semakin kecilnya WT, ya berarti MPG sama SP-nya dia semakin kecil gitu. Silakan Mbak Mentari. Maaf nanya lagi Pak. Kalau yang QSEC atau WT itu udah package dari Ya, R-nya atau bisa kita modif nggak Pak? Range-nya berapa? Bisa dimodif Mbak. Ini karena contohnya aja. Data kita kan banyak anti-cars. Nah, di sini ada variabel kan ya, MPG, HP. Ini kalau Mbak ganti dia boleh. Oh, di situ gantinya. Baik. Makasih, Pak. Nah, jadi saya bilang lagi ya, yang Anda bisa ganti X, kan tadi saya udah bilang di yang tadi. Yang Anda bisa ganti dia X apa, Y-nya apa, gitu ya. Dan labelnya warnanya dari mana gitu. Nah, itu bisa Anda ganti itu. Nanti variabel data tadi. Nah, ini. Saya ulang lagi ya. Yang bisa Anda ganti adalah X-nya apa, Y-nya apa di sini, warnanya mau dari mana. Itu Anda bisa ganti. Dan juga Anda lihat ini ya warnanya merah biru ini bisa Anda ganti. Tapi kalau yang hitam-hitam ini nggak bisa diganti ya, karena ini adalah template codingnya. Itu dulu ya. Clear kan ya? Nah, di sini udah, silakan lagi Mas Alif. Ya, makasih Pak. Maaf Pak, newbie Pak.
Nggak apa, santai. Maksudnya minta maaf. Eh, saya coba running yang ggplot-nya kok error gitu ya, Pak. Boleh share screen? Mana yang error? Ya, siap. Sebentar ya, saya ngambil air dulu sebentar. Gimana Mas Alif, bisa? Ya maaf Pak, nggak bisa share screen kok. Oh, coba lagi. Oh, nggak diinstal itu ggplot-nya. Udah diinstal. Package sebelah kanan. Ya, diinstalnya tinggal diklik aja Pak. Atau gimana? Bukan. Ini kan atas, itu kan ada files, plots, package. Coba klik package. Bukan Mas, yang di atas. Itu yang di bawah. Sorry. Bawah. Nah, itu package, klik. Install. Nggak. Klik install. Klik. Oke. Tulis ggplot2. No. ggplot2. Nah, klik install. Nah, diinstal dulu. Jadi dia mengikuti package-nya kan ya. Nanti kalau nanti Anda gunakan cluster minggu depan, dia ada library PCA namanya. Nah, berarti kalau nggak terinstall, ini nggak bisa di-running. Nggak apa, ditunggu dulu aja. Tunggu, saya sambil buka, cheat sheet yang saya buat. Ya, baik Pak. Nah, Makasih, Pak. coba di-running, bisa nggak? Dari atas. Library ggplot2. Connect function. Atau ggplot aja. Ini R versi berapa ya, Mas? Coba nanti sesuaikan dengan R yang terbaru, Mas ya. Takutnya ini yang bukan yang terbaru. Soalnya kalau R sekarang dia diganti ke POSIT, Mas. Kayak Mas Farhan kemarin ya, kalau nggak salah yang WA ya. Siapa ya? Nah, nanti diganti yang terbaru ya versinya. Ya, Pak. Dibaca gitu. Makasih, Pak. Bentar, saya buat contekannya. Oke. Tadi di apa namanya? Astagfirullahaladzim. Di file R ini ya, kalau Anda lihat ya, ini kan ke bawah ini udah saya berikan ya contoh-contohnya ya. Misalnya kalau Anda menggunakan string graph, nanti Anda gunakan satu ini, line ini. Kalau Anda gunakan right line ini apa gitu ya. Kalau Anda gunakan sangki ini apa. Nah, ini cara Anda tahunya, Anda buka yang contekan ini yang saya buat ya. Nah, di sini contoh-contohnya namanya misalnya. Nah, misalnya nanti kalau ada data series ya teman-teman, kayak begini. Misalnya dia ada data series yang adalah tahun, year, gitu ya. Ada labelnya adalah label genre, kayak begini. Terus dia ada data angka, box office, seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti Anda bisa bikin beberapa alternatifnya. Gitu. Yang pertama nanti Anda bisa bikin namanya stream. Jadi stream ini dia, coba saya perbesarkan. Nah,
string ini dia terbaca dari series tahun ya, tahun kesekian, karena kan dia kan tahun ya teman-teman, sama 77, 78, 79 gitu ya. Nanti dari tahun keberapa sampai ke tahun keberapa gitu. Nah, dia warnanya, genrenya dia berdasarkan ini, labelnya ya. Ada action, ada adventure, dan seterusnya gitu. Nah, semakin dia besar, nilainya di sini, berarti dia bergantung dari nilai di sini kan ya, 2,98 gitu. Berarti dia semakin besar dia. Nah, berarti semakin dia kecil, semakin dia tipis ya, berarti dia semakin kecil pula nilai angkanya di sini gitu. Bisa drama 0,2. Berarti dia semakin kecil gitu. Nah, ini stream. Jadi, caranya bagaimana ketika Anda ingin menggunakan stream? Jadi nanti Anda buka di sini punya saya, jadi Anda cari aja stream. Nah, di sini udah saya bikin dia. Anda ingatkan. Yang pertama adalah apa variabel X-nya, gitu ya. Apa variabel Y-nya, gitu ya. Dan apa yang ingin Anda warnakan gitu. Nah, ini dulu kalau Anda menggunakan stream yang pertama ya tadi, Anda gunakan coding ini hanya 4 baris aja, mudah. Jadi Anda tentukan apa X-nya, apa Y-nya, dan bagaimana mewarnakannya gitu. Dari variabel apa, gitu ya. Nanti kalau Anda sudah menentukan itu, nanti Anda bisa membuat seperti tadi. Gitu ya. Nanti Anda bisa buat seperti cheat sheet tadi. Seperti ini. Nah, karena di sini X-nya adalah tahun, gitu ya. Y-nya adalah box office, dan labelnya berdasarkan genre. Gitu ya. Ini stream, contoh pertama. Atau Anda mau bikin distribusi gitu. Sama tadi kan, X-nya apa, Y-nya apa, warnanya dari mana gitu. Nah, nanti Anda bisa buka tadi codingan saya, Anda Ctrl F aja, Ctrl F gitu ya. Cari distribution gitu. Nanti akan ada panduannya seperti ini. Sama juga Sankey gitu ya. Ada juga Beeswarm gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh-contoh gambar yang bisa Anda gunakan nanti kan ya, untuk di tesis ataupun di lain-lainnya gitu. Nah, ini contoh pertama ketika dia datanya bersifat time series dan dia ada labelnya gitu ya. Anda bisa bikin seperti ini. Gitu. Contoh kedua apabila dia adalah bentuk kontingensi seperti ini ya. Ini namanya kontingensi dia variabelnya. Jadi misalnya dia ada 2 tabel A, tabel B. Nah, tabel A terdiri dari informasi ketika si gender laki-laki ini udah banyak orang diterima gitu ya. Jadi kalau seperti ini, nanti Anda bisa bikin nanti alluvial, Sankeyba, mozaik, for float gitu. Caranya bagaimana? Sama. Nanti Anda bisa cari ini, misalnya for float itu. Nah, tadi Anda pertama install library-nya ya. Library ini, nanti library dataset gitu ya. Library FCD apa gitu. Nah, nanti Anda bisa membuatlah beberapa latihan seperti ini gitu. Untuk for float, atau nanti Anda mau bikin graphics itu seperti ini. Nah, jadi caranya untuk memahami ini adalah pertama Anda buka dulu cheat sheet saya ini. Terus nanti kalau Anda tertarik ya, mau bikin gambar seperti itu, Anda tinggal buka aja yang variabel data visualisasi ini. Nah, itu caranya. Tuh, saya ulangi lagi, nanti Anda tentukan X Anda apa, Y Anda apa, dan apa warna yang Anda labelkan itu warnanya. Itu cara gampang dulu untuk mempelajari data visualisasi gitu ya. Nah, singkatnya adalah di beberapa teknik visualisasi teman-teman. Nah, di sini ada satu gambar ini, satu informasi ini kita bisa gunakan untuk banyak hal. Nah, contoh di sini kan ada informasi misalnya variabel tadi ya, yang mobil-mobil tadi itu ya. Misalnya Audi dan kawan-kawannya. Nah, di sini Anda bisa bikin namanya korelasi plot gitu. Nanti ada core plot juga di file tadi. Nah, seperti ini jadi kita bisa dapat nilai angkanya berapa dari korelasi kan ya, nilai tertingginya. Terus kita ada nilai nanti distribusinya seperti ini. Ini namanya distribusi plot. Dan juga nanti kita ada namanya scatter plot seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa dapat informasi seperti ini teman-teman. Nah, terus atau kalau Anda mau bikin correlation plot bisa seperti ini juga gitu. Sama coding juga ada di R tadi gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah saya sudah membuatkan untuk cheat sheet ini. Jadi nanti Anda bisa sesuaikan kan ya. Kalau Anda mau bikin stream kayak apa gitu. Kalau nanti Anda mau bikin scatter bar, mau bikin dot violin, scatter box dan seterusnya gitu. Nah, semuanya ada di sini. Gitu. Tapi yang paling penting tadi saya jelaskan sampai 6 kali, X Anda apa, Y-nya apa gitu ya.
dan juga label warnanya apa yang Anda ganti gitu. Jadi Anda bisa mengikuti yang ada di sini beberapa codingnya. Dan juga jangan lupa kalau R ini yang paling penting adalah Anda load dulu library kan ya. Nah, kalau library ggplot ini ya Anda gunakan library ggplot 2 gitu. Kalau Anda ingin gunakan Sankey tadi, ya Anda bisa gunakan di sini library ggsankey gitu. Nanti Anda bisa menginstalkan di sini DevTools, running aja gitu. Nanti Anda bisa running library Sankey gitu. Nah, nanti ini gantilah mau Anda gunakan data Anda apa variable XY-nya gitu ya. Nanti tinggal di running aja kayak gini. Nanti muncul kok. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, di Emas itu udah saya upload 2 file ya. File buku. Nah, itu di halaman pertama sampai halaman sekitar 15 itu ada panduan atau cara gitu ya. Cara bagaimana menginput data, cara untuk operasi matematik pertambahan kayak gitu ya. Nah, kalau nggak ada, ini ada tugas kelompok yang bisa Anda kerjakan. Nah, ini jawabannya sebenarnya ada di buku itu ya. Jadi nanti Anda bisa ikuti gitu. Ini gampang banget. Jadi ini dasarnya aja. Di halaman ke-8 masalahnya ada jawabannya kok. Jadi Anda bisa baca. Nah, saya fokus di tugas yang ini, di chapter kedua ya. Jadi di chapter kedua ini, kalau Anda menggunakan Excel, ya terserah Anda, nggak masalah gitu. Tapi saya harap Anda bisa gunakan R ya. Gitu. Yang pertama di sini tugas kelompok, sama kelompok yang kemarin. Jadi Anda bikin 8 jenis visualisasi ya. Mau apa aja boleh gitu ya. Mau dot violin, mau sekadar scatterplot, nggak apa-apa gitu. Nah, Anda pilih beberapa topik-topik yang Anda suka gitu ya. Kalau Anda suka tentang inflasi atau ekonomi, ya Anda coba cari di BI gitu. Atau kalau Anda ingin lihat di data-data di BPS juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa beberapa topik lah yang bisa Anda kerjakan gitu. Jadi lebih jelasnya nanti Anda bisa baca di Emas 2, nanti tugas per kelompok dan Anda bisa bikin analisisnya seperti apa gitu. Begitu kurang lebihnya. Ini bisa dikumpulkan mungkin minggu depan ya, sekitar jam 3 atau 4 sore di hari yang sama. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Di sini yang udah gunakan R berapa orang? Belum semua ya? Ya nggak apa-apa. Kalau Anda nggak menggunakan R, nggak apa-apa, Anda bisa gunakan Excel. Gitu. Tugasnya sama kok dengan kelas yang lain. Gitu, ada pertanyaan? Kenapa pada cemberut begini? Bingung Pak, nanya apa Pak? Bingung, Pak. Bingung. Ini jam 12:30. Bentar lagi zuhur. Ini nggak ada mau ditanyakan dulu? Atau tugas kemarin?